Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imayatus Soleha, NIM 18 0321110018. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi produksi frontier pada komoditas jagung di wilayah Madura. Berikut merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Data input pada produksi jagung yang saya gunakan di sini terdapat 120 responden dengan variabel Y yaitu produksi jagung dan variabel X-nya terdiri dari benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan juga pupuk fosfat. Hasil output yang dihasilkan uji kode LR test dengan catatan nilai yang digunakan untuk melihat adanya kasus inefisiensi untuk atau tidak pada lapang dengan hipotesis H0 tidak terdapat kasus inefisiensi di lapangan, sedangkan pada H1 terdapat kasus inefisiensi di lapangan. Dengan LR test of the one side error adalah 0,695. Nilai kode Plum dengan tingkat kesalahan sebesar 5% adalah 5,13. Berdasarkan tabel kode Plum, dapat disimpulkan bahwa nilai LR test 0,69 kurang dari nilai kode Plum yaitu 5,13, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya pada data ini terdapat kasus inefisiensi. Kemudian uji nilai gamma. Nilai gamma merupakan nilai yang menunjukkan persentase error term yang disebabkan oleh inefisiensi teknis. Dari hasil analisis diperoleh nilai T rasio atau T hitung sebesar 1,34 dengan taraf kesalahan 5% dan DF-nya 116 diperoleh 1,9806, di mana T rasio 1,34 kurang dari T tabel sebesar 1,9806 dengan 90,05% error term disebabkan inefisiensi. Kemudian variabel independen terhadap variabel dependen. Diketahui beta 1 atau variabel X1 mempunyai nilai koefisien sebesar minus 0,692 dengan nilai T rasio minus 0,721 kurang dari T tabel 1,9806, yang berarti variabel benih X1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Beta 2 atau variabel X2 memiliki nilai koefisien sebesar 0,251 dengan nilai T rasio 0,278 kurang dari T tabel 1,9806, yang berarti variabel tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Beta 3 atau variabel X3 memiliki nilai koefisien sebesar minus 0,346 dengan nilai T rasio sebesar minus 0,252 kurang dari T tabel sebesar 1,9806, yang berarti variabel pupuk kandang atau variabel X3 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Yang terakhir, variabel X4 atau beta 4 memiliki nilai koefisien sebesar 0,458 dengan nilai T rasio sebesar 0,371 kurang dari T tabel sebesar 1,9806, yang berarti variabel pupuk fosfat atau X4 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Yang terakhir, uji efisiensi jagung. Apabila nilai efisiensi teknis lebih dari 0,8, maka petani tersebut efisiensi secara teknis. Sedangkan jika nilai efisiensi teknis kurang dari 0,8,
maka petani tersebut tidak efisiensi secara teknis. Di sini, efisiensi jagung diperoleh sebesar 0,633 sehingga dapat dinyatakan tidak efisiensi secara teknis karena kurang dari 0,8. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.